Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifia Bunga Zaskia dengan NIM akhir 035, Destari Fitri Anggraini dengan NIM akhir 040, dan Tina Gabriela dengan NIM akhir 064 akan mempresentasikan mengenai konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Yang pertama, kami akan membahas mengenai konstruksi pengetahuan subjektif. Manusia memperoleh pengetahuan subjektif berdasarkan interaksi dengan dunia luar, yang melalui data yang masuk atau melalui tindakan langsung. Akan tetapi, interaksi tersebut tidak mencukupi, karena pengetahuan yang kita peroleh masih bersifat umum. Oleh karena itu, kita perlu penjelasan tentang pengalaman kita dengan cara mengantisipasi dan menyelidiki keteraturannya. Pikiran individu adalah aktif, menduga dan meramalkan pola-pola aliran pengalaman, kemudian membangun teori tentang hakikat dunia. Ketika hasil teorinya tidak memadai, diganti dengan dugaan-dugaan baru, diuji, kemudian ditetapkan sebagai hasil teori baru. Begitu pula seterusnya, atau sesuatu yang rekursif. Jadi, pengetahuan subjektif kita tentang dunia luar terdiri dari perkiraan yang digunakan terus-menerus, diuji, dan diganti bila disalahkan. Prinsipnya, teori-teori ini didasarkan pada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu dari pengalaman langsung kita, dan faktor yang kedua yaitu teori-teori yang telah ada sebelumnya. Ketergantungan pada teori-teori sebelumnya inilah yang menjadikan teori subjektif bersifat rekursif. Konstruktivisme adalah teori pengetahuan yang berakar filsafat, psikologi, dan sibernetika. Prinsipnya ada dua. Yang pertama, pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi juga secara aktif dibangun oleh pemahaman subjek. Yang kedua, fungsi pemahaman menyesuaikan pengalaman yang telah ada, bukan penemuan dari realitas logis. Menurut Glaserfeld tahun 1989, halaman 162. Pandangan berikut menjelaskan bagaimana kita mengkonstruksi pengetahuan subjektif. Mengkonstruksi pengetahuan yang cocok dengan porsi yang diberikan dunia, yang terkendala atau bertentangan oleh pemikiran modern yang berakar ilmu pengetahuan filsafat, yang semua ini tetap menjamin kelangsungan ilmu pengetahuan. Teori ini belum menjelaskan kemungkinan komunikasi yang kesepakatan antara individu dan individu. Menurut pandangan konstruktivis, pertumbuhan pengetahuan subjektif seorang individu dibentuk oleh interaksi dengan orang lain dan dunia. Suatu fungsi fx didefinisikan pada bilangan real, mendekati tak hingga, dapat dikonstruksi lebih halus dalam bahasa analisis matematika, yaitu bahwa setiap bilangan real R terdapat bilangan real S. Lain demikian hingga jika X lebih dari S, maka fx lebih dari R. Perumusan kembali ini tidak lagi mengatakan bahwa fungsi yang secara harfiah mendekati tak hingga, tetapi bahwa untuk setiap nilai yang tak berhingga, ada suatu titik sedemikian hingga semua nilai dari fungsi melebihi titik itu. Perhatikan bahwa pernyataan pertama tetap dipertahankan untuk memperoleh definisi yang tepat. Selanjutnya ada konstruksi pengetahuan matematika. Telah dikemukakan bahwa pengetahuan linguistik memberikan landasan atau genetik dan justifikasi untuk pengetahuan objektif matematika, baik dalam mempertahankan dugaan konvensional dan selanjutnya sebagai bagian dari filsafat konstruktivisme sosial dan matematika. Memulai pengetahuan matematika dapat dikatakan dengan perolehan pengetahuan linguistik. Bahasa alamiahnya mencakup dasar-dasar matematika melalui istilah-istilah matematika dasar, melalui penggunaan pengetahuan sehari-hari dan hubungannya, dan melalui aturan-aturan dan konvensi yang memberikan dasar untuk logika dan kebenaran logis. Dengan demikian, landasan pengetahuan matematika, baik genetik dan justifikasi, diperoleh dengan bahasa. Untuk genetik, landasan matematikanya adalah konsep dan proposisi, dan untuk justifikasi landasan pengetahuan matematikanya secara proporsional diperoleh dalam pengetahuan bahasa. Sebagai tambahan, struktur konseptual merupakan hasil dari pengetahuan subjektif matematika.
Salah satu ciri pengetahuan matematika adalah bertingkat dan hierarki, khususnya antara istilah-istilah dan konsep-konsep. Ini adalah suatu sifat logis dari pengetahuan matematika, baik dalam eksposisi pengetahuan objektif matematika dan akan diklaim di sini dalam pengetahuan subjektif matematika. Kita mempertimbangkan pertama hierarki dari pengetahuan objektif matematika. Asumsikan bahwa setiap konsep dinamakan dengan istilah, ini memberikan suatu hierarki dari istilah dan konsep. Misalkan, istilah pada tingkat 1 adalah istilah primitif dari segi teori. Asumsikan bahwa istilah pada tingkat ke N terdefinisi, kita definisikan istilah untuk tingkat ke N tambah 1 menjadi sesuatu yang mencakup istilah pada tingkat ke N, tetapi tidak untuk setiap tingkat tertinggi atau walaupun tingkat rendah dapat dimasukkan. Definisi ini jelas menandai bahwa setiap istilah dari teori objektif matematika untuk suatu tingkat dan karenanya menentukan suatu hierarki dari istilah-istilah dan konsep-konsep atau relatif untuk teori yang diberikan. Konsep hierarki dalam pengetahuan objektif atau subjektif matematika juga tidak diklaim bahwa suatu individu akan memiliki suatu hierarki secara konseptual. Perbedaan individual dapat membangun perbedaan hierarki untuk dirinya tergantung pada situasi yang unik, sejarah belajar, dan konteks belajar. Kita melihat dalam bagian sebelumnya bahwa perbedaan penggunaan istilah yang sama dalam cara yang bersesuaian. Untuk penggunaan aturan sosial tidak berarti bahwa menyatakan istilah konsep atau makna identik atau pernyataan seperti tidak dapat diterima kecuali negatifnya. Sesi ini berhadapan dengan usul-usul konsep proporsi pengetahuan subjektif matematika. Perhitungan yang diberikan dari asal-usul ini melibatkan 4 klaim. Yang pertama, konsep dan proposisi matematika mengorganisasikan dan telah berakar dalam bahasa alami ini dan dijelaskan atau dibangun sepanjang sisi kompetensi linguistik. Yang kedua, mereka dapat dibagi menjadi primitif dan konsep, turunan, dan proposisi. Konsep dapat dibagi menjadi observasi dasar dan pengalaman sensori langsung, dan juga definisi secara linguistik dengan arti istilah-istilah dan konsep-konsep lain atau bentuk pengabstrakan mereka. Demikian juga proposisi terdiri dari perolehan secara linguistik dan diturunkan dari keberadaan awal proporsi matematika, walaupun perbedaan ini tidak diklaim untuk jelas dipotong. Yang ketiga, pembagian konsep digabungkan dengan urutan definisi mereka. Hasil dalam suatu dan pribadi, struktur hierarki subjektif konsep-konsep, atau dengan mana proposisi diasosiasikan menurut konsep orang banyak. Yang keempat, asal-usul proses horizontal konsep dan turunan proposisi yang mana mengambil bentuk alasan induktif dan deduktif. Kepercayaan subjektif dalam eksistensi objek matematika. Perkembangan pengetahuan individual dunia eksternal adalah suatu konstruksi bebas dari subjek individu dengan batasan dunia fisik dan sosial. Dengan demikian, individu membangun pengetahuan subjektif yang dimiliki melalui konsep eksternal dan dunia sosial sebaik matematika, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan secara sosial. Untuk objek matematika mempunyai objektivitas dalam hal ini, mereka diharapkan mengkonstruksi secara sosial. Pengkonstruksian konsep secara sosial yang lain telah dikenal mempunyai pengaruh kuat atas kehidupan kita seperti uang, waktu atau jam, kutub utara, khatulistiwa, Inggris, gender, keadilan, kebenaran. Setiap hal di sini tidak diragukan lagi adalah konstruksi sosial, namun setiap konsep di sini mempunyai dampak sebanyak keberadaan konsep secara konstrit terhadap dua pandangan secara ontologi yang menjadi dasar status. Pertama, penerimaan sosial yang memberikan objektivitas. Yang kedua, direpresentasikan dengan tanda.
yang berarti tidak mempunyai representasi yang nyata. Jika suatu pengetahuan individu dari dunia nyata, termasuk komponen-komponen konvensionalnya adalah konstruksi mental yang dikonstruksi dengan penerimaan sosial, maka kepercayaan dalam konstruksi seperti ini jelas sama kuatnya seperti kepercayaan dalam sesuatu. Pengetahuan subjektif matematika dan pengenalannya dengan konsepnya dan objek-objek juga suatu konstruksi mental. Tetapi seperti penentuan konstruksi sosial mempunyai pemunculan objek eksternal dari penerimaan sosialnya. Objek matematika juga mempunyai yang pertama contoh konkret secara langsung atau untuk konsep matematika primitif atau tidak langsung atau untuk konsep matematika yang didefinisikan. Yang kedua, ada keperluan logika melalui dasar-dasar logika dan struktur deduktif. Sifat-sifat ini memberikan kenaikan kepercayaan dalam keberadaan objektif matematika dan objek-objeknya. Hubungan pengetahuan objektif dan subjektif matematika. Hubungan di antara pengetahuan objektif dan subjektif matematika adalah sentral untuk konstruktivisme sosial filsafat matematika. Menurut filsafat ini adalah saling bergantungan, melayani untuk kreasi masing-masingnya. Pertama, pengetahuan matematika objektif dikonstruksi ulang sebagai pengetahuan subjektif oleh individu melalui interaksi dengan guru dan orang lainnya, dan dengan menginterpretasi teks dan sumber lain. Seperti ditekankan, interaksi dengan orang lain dan lingkungan, khususnya melalui umpan balik negatif, menyediakan arti perkembangan yang sesuai antara pengetahuan subjektif matematika individu dan penerimaan sosial matematika objektif. Istilah rekonstruksi digunakan untuk representasi pengetahuan subjektif matematika, sebagaimana dikatakan pengetahuan subjektif yang sesuai untuk suatu kecenderungan yang lebih besar atau kecil. Secara pengetahuan sosial matematika diterima dalam satu atau lebih manifestasi. Konstruktivisme sosial adalah pengetahuan objektif matematika yang sosial dan tidak termuat dalam teks atau materi lain yang tercatat, tidak dalam beberapa realisasi ideal. Pengetahuan objektif matematika berada dalam naungan aturan, konvensi, pengertian, dan arti dari anggota masyarakat sosial. Dan dalam interaksi mereka, konsekuensi institusi sosial, pengetahuan objektif matematika yang dikreasikan secara kontinu dan diperbarui oleh pertumbuhan pengetahuan subjektif matematika dalam artian individu yang tak terbilang. Pengetahuan subjektif adalah esensi pribadi, di mana pengetahuan objektifnya adalah masyarakat dan sosial. Selanjutnya, pengulangan kreasi secara kontinu tidak diturunkan untuk pengetahuan subjektif. Pengetahuan objektif matematika dan semua pengetahuan implisit yang menjaganya, seperti aturan justifikasi, akan berhenti untuk dilewati. Secara alami tidak akan ada matematika baru yang dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, kematian sosial akan berarti kematian matematika objektif, terlepas dari pertahanan pengetahuan subjektif. Menurut filsafat konstruktivisme sosial, ketika pernyataan matematika diterima secara sosial atas dasar pembenaran mereka dan selanjutnya merupakan pengetahuan objektif matematika. Dengan demikian, dalam istilah di bab ini, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan yang dibenarkan. Diterjemahkan menjadi pengetahuan objektif matematika adalah pengetahuan subjektif yang diterima secara sosial, yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan linguistik. Menurut terjemahan ini, pengetahuan objektif matematika bergantung secara logika pada pengetahuan subjektif, karena urutan definisi. Pandangan konstruktivisme sosial dari matematika menempatkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam posisi mendukung dan bergantung. Pengetahuan subjektif akan mengarah pada kreasi pengetahuan matematika melalui media interaksi sosial dan penerimaan. Hal ini juga mendukung dan mengkreasi ulang pengetahuan matematika, yang mana didasarkan pada pengetahuan subjektif dari individu-individu. Representasi dari pengetahuan objektif adalah suatu yang memungkinkan asal-usul dan kreasi kembali pengetahuan subjektif. Jadi kita mempunyai siklus kreatif. Pengetahuan subjektif mengkreasikan pengetahuan objektif yang pada gilirannya mengarah pada kreasi ulang pengetahuan subjektif.